Masih kontroversi. Gapura raksasa ini memang pintu gerbang masuk ibu kota Majapahit atau pintu masuk bangunan suci oleh sebagaimana para sejarawan, ataukah mungkin sebagai pintu masuk Masjid Agung sebagaimana berita Kidung Pasundan. Ini juga sampai saat ini menimbulkan perdebatan dari para ahli. Namun situs cagar budaya yang sangat luar biasa sekali ini tidak bisa terlepaskan dari kesan dan memori tentang kejayaan Majapahit di masa lalu. Muncul seorang negarawan hebat, seorang Mahapati yang ulung yang bernama Gajah Mada, yang kemudian memiliki komitmen dengan sumpah palapanya. Esun Gajah Mada Pati Amangku Bumi, Esun Gajah Mada lamun howes kalah Nusantara, Esun Amukti Palapa. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Kali ini mengunjungi situs Candi Wringin Lawang yang terletak di Desa Jati Pasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Candi yang menjulang megah ini merupakan gapura, yaitu Gapura Wringin Lawang, ciri khas dari bangunan masa Majapahit, sebuah bentuk candi yang terbelah menjadi dua. Gapura raksasa ini yang diidentifikasi sebagai pintu gerbang masuk istana atau kota Raja Majapahit ini oleh sebagian sejarawan juga diduga merupakan pintu masuk sebuah bangunan suci. Berbagai persepsi dan interpretasi tentang gapura raksasa ini, baik itu kemudian pintu masuk bangunan suci maupun pintu masuk gerbang atau gerbang masuk menuju istana kota Raja Majapahit, ini ternyata juga mendapatkan tantangan dari Kidung Sundayana. Dalam Kidung Sundayana inilah kemudian diceritakan rombongan pengantin Sunda, Dyah Pitaloka dan Sri Baduga Maharaja yang hendak kemudian mempersunting Raja Hayam Wuruk setelah kemudian kapal mereka bersandar di pelabuhan Canggu. Kemudian mereka menyusuri jalan yang cukup lebar menuju ibu kota Majapahit ke arah barat daya. Pertama mereka melewati pasar yang dikenal dengan Pasar Palawijan, yaitu pasar sayur mayur. Kemudian menyusuri Pablantikan, yaitu pasar hewan. Kemudian menyusuri Pasar Ampel Gading, yaitu pasar perhiasan dan barang pecah belah. Setelah kemudian mereka menyusuri pasar-pasar ini, hendak menuju ke lapangan Bubat dan Kepatian untuk menghadap Sang Pati. Mereka menyusuri Masjid Agung yang diduga oleh para sejarawan adalah sebagai Masjid Agung. Secara lokalisasi gitu ya, sebagaimana kemudian penelitian dari Pak Nigel Bulog atau Pak Adi Sidiomulyo, tidaklah sebuah kebetulan bahwasanya Gapura Wringin Lawang ini memang sebuah pintu masuk dari Masjid Agung jika memang berita dari Kidung Sundayana ini benar. Masih kontroversi. Gapura raksasa ini memang pintu gerbang masuk ibu kota Majapahit atau pintu masuk bangunan suci oleh sebagaimana para sejarawan, ataukah mungkin sebagai pintu masuk Masjid Agung sebagaimana berita Kidung Pasundan. Ini juga sampai saat ini menimbulkan perdebatan dari para ahli. Namun situs cagar budaya yang sangat luar biasa sekali ini tidak bisa terlepaskan dari kesan dan memori tentang kejayaan Majapahit di masa lalu. Majapahit yang cukup besar pada masanya, terutama menguasai Selat Malaka secara keseluruhan, serta pusat perdagangan rempah-rempah di Maluku. Tentu Majapahit merupakan tempat singgah para pedagang dari luar negeri dan dari pelosok dunia untuk kemudian berdagang di Majapahit. Majapahit yang didirikan tahun 1293 Masehi dengan bantuan orang-orang Madura pada waktu itu di hutan Terik atau Alasing Wong Tarik. Ini kemudian orang-orang Madura ini kehabisan bekal dan kemudian memakan buah maja. Ternyata buah maja ini rasanya pahit sehingga kemudian padukuhan yang baru dibuka ini bernama Majapahit. Majapahit yang di masa awal-awalnya penuh dengan rintangan, tantangan, dan hambatan serta terseok-seok baik serangan bangsa Tartar maupun konspirasi jahat oleh Mahapati Halayuda. Namun kemudian muncul seorang negarawan hebat, seorang Mahapati yang ulung yang bernama Gajah Mada yang kemudian memiliki komitmen dengan sumpah palapanya. Esun Gajah Mada Pati Amangku Bumi, Esun Gajah Mada lamun howes kalah Nusantara,
Pura ingsun amukti palapa lamun hawa skala ring gurun, ring dompo, ring Pahang, ring Tanjung Pura, ring Haru, ring Bali, ring Sunda, ring Palembang, ring Tumasik, samono ingsun amukti palapa. Sehingga kemudian Majapahit di bawah Patih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk ini muncul sebagai negara besar yang mampu memayungi seluruh Nusantara, termasuk kemudian tokoh-tokoh hebat di belakang Raja Hayam Wuruk, antara lain adalah Ibu Suri Gayatri Rajapatni, Mahapatih Gajah Mada, Empu Nala, Empu Aditya, dan Breh Wengker. Ini merupakan tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh senior yang mampu mendampingi Majapahit dan menghantarkan Majapahit di puncak kejayaannya. Semoga kemudian Majapahit yang merupakan miniatur dari Indonesia di masa lalu ini akan terus abadi dan menjadi kenangan serta inspirasi serta motivasi untuk kemudian kita sebagai generasi muda melanjutkan kejayaannya kembali. Majapahit Study Club